Ya, selamat malam semuanya Dex Lover dimanapun berada. Ya, jadi senang sekali malam hari ini saya Beli Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Ya, kali ini kita akan mengadakan live AMA dengan Westped. Ya, seperti apa proyek dari Westped itu sendiri? Seperti biasa, untuk memperlancar acara AMA malam hari ini, mari kita berdoa. Izin Om Rensa sama teman-teman dari Westped, saya pimpin doanya ya. Harapannya biar AMA kita berjalan dengan sukses dan lancar, sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Oke, kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, mungkin teman-teman beberapa sudah tahu ya tentang proyek Westpad-nya, tapi malam hari ini kita akan bahas kupas dengan detail seperti apa proyek Westpad ini sendiri. Boleh dengar sih ini adalah proyek Launchpad ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu kalau sekarang proyek Launchpad itu suatu proyek yang sangat menjanjikan. Terus kira-kira apa sih kelebihannya dengan proyek Launchpad yang sudah running well? Untuk itu mari kita kupas tuntas dengan detail bersama langsung CEO-nya, Bro Rensa sama tim. Silakan waktu dan kesempatan saya persilakan Bro. Monggo. Oke, beli. Ntar beli. Mungkin sebelumnya nanti Bro Rensa sebelum presentasi bisa dikenalkan timnya yang hadir juga ya Bro ya. Baik itu CTO-nya, CFO-nya, sama teman-teman yang lain. Ya, Share silakan screen-nya kelihatan ya, beli? jelas jelas bro, jelas sekali. Oke, Tapi mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan ya timnya ya, Bro Renza ya. siap, beli. Hmm. Perkenalkan saya Renza, kebetulan saya sebagai CEO di sini, beli, dan teman-teman yang ada di Dex Capital. Terus juga saya hadir dengan CTO, terus juga saya hadir juga dengan teman-teman beberapa marketing juga, karena marketing kita ada lumayan banyak nih, beli. Tim Ya, marketingnya ada 3 gitu loh. Mungkin yang hadir satu apa dua ini saya belum lihat lagi nih. Beli bisa dibukain itu CTO saya, EGO mungkin, biar SEO dia silakan Bro Rizky. tanya tentang ini. Bro Rizky. Oke, mungkin sebelum lanjut ke presentasi bisa diginiin dulu ya. Mungkin 1 menit lah Bro Renza bisa ditunjukkan pesonanya dulu biar teman-teman Dex Lover tahu kan. Ini dari Siap, siap, suaranya nih beli. kayaknya ganteng sekali nih. Bisa di anu lah. Kita kan juga ada nanti kita akan upload juga ke YouTube juga nih, Bro Renza, biar teman-teman Siap, bisa siap. lihat secara langsung Sudah. Bro Renza sama Bro SU nanti silakan. Bentar, beli. Oke, sambil nunggu mungkin teman-teman ini masih ada 2 lagi ya slotnya ya. Oh, sudah anu ya, sudah habis ya Bro Rizky ya? Udah 10 ya? Oke, wah semangat antusias sekali nih teman-teman nih. Bro Renza, udah ada 10 Sudah orang yang penuh siap beli. bertanya. Hmm. Oke, sudah kelihatan? Silakan dilanjut Bro. Tunggu sebentar, beli. Ini rada error dikit nih. Jangan jangan grogi Bro, santai Bro, relax Bro. Ini emang banyak developer yang grogi nih di gini nih. Oh kan bener kan? Wah masih muda ya ternyata Bro Renza ya. Beli. Ya, Oke, saya fokus ngejelasin si share screen-nya ya, beli. siap siap. Silakan Bro. Siap, siap. Langsung aja Bro.
yang mau ini biar angkat tangan ya timnya pemerintah biar aku unmute. Halo, Bli. Ya, Siap, kedengeran ya, Bli? jelas sekali bro, lanjut. Oke. Jadi saya menjelaskan tentang proyek kami malam ini tentang Wisepad. Nah, kebetulan Wisepad ini dalam arti kita melihat peluang tentang Launchpad ini semakin banyak dan juga semakin semakin antusias daripada teman-teman di Sigpoint juga semakin tinggi untuk ikut di IDO-nya, dan juga peluangnya kita lihat juga semakin tinggi ini kalau dari sektor bisnisnya yang kita lihat. Terus juga kita juga berdiri juga dikarenakan juga mendengar keluh kesah dari dari para developer juga tentunya yang sekiranya terjadi dam dalam saat baru launching, itu juga salah satu jadi masalah juga ya. Nah, jadi Wisepad ini hadir, salah satu opsi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu juga, Bli. Ambil contoh seperti kayak Pincel itu kan yang masih menjadi salah satu kendalanya kan dari Pincel masih meminta dari token supply yang didistribusikan atau yang dititipkan oleh si pemilik project atau developer. Nah, kalau misalnya kita hitung dalam 2% umpamanya dengan 2 BNB itu kan bisa sekitar 20 BNB ya, Bli. Sekitar 20 BNB senilai supply di harga dasar gitu loh. Kalau dia naik kali 3 kali 4, apa nggak menimbulkan efek yang lumayan besar kan kalau umpama itu dijual dalam seketika gitu. Nah, jadi di Wisepad ini mudah-mudahan kita nggak ada hal seperti itu. Kita hanya ambil dari keuntungan dari fundraise aja yang didapat, untuk supply tokennya nggak ada. Jadi Wisepad ini, Bli, kita punya 4 project, Bli. Ada yang paling pertama kita ada Launchpad, terus juga kita ada staking, terus juga kita ada locker, terus juga ada wallet ya. Apa sih yang membedakan Launchpad-nya Wisepad dengan yang lain? Nah, yang paling pertama tadi, Bli, kita nggak ada ambil token supply, terus juga kita juga langsung bisa lock LP-nya di situ, karena ada beberapa Launchpad yang dia belum mempunyai sistem lock. Nah, terus juga ini bisa menjadi kendala juga buat teman-teman developer tentunya gitu loh. Jadi kalau untuk di luar, untuk launchpad yang menengah dan ke atas gitu, itu dia diberikan fundraise itu setelah listing, Bli. Jadi ini kan jadi salah satu trouble juga ya buat si developernya ya. Jadi kan dia harus cari modal sendiri untuk nge-lock LP-nya sendiri. Nah, setelah launching ada yang diberikan 1 hari fundraise-nya, ada yang beberapa jam kemudian setelah listing. Tapi di Wisepad itu langsung seperti kayak Pincel gitu. Jadi dia langsung nggak perlu dia harus nge-lock LP sendiri, langsung menggunakan LP kita sendiri gitu loh. Dan sisa fundraise-nya kita berikan kepada si developernya. Terus juga untuk launchpad kita sendiri ini udah dalam posisi testnet, ini kita sudah mau running ke mainnet. Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi kita sudah ke mainnet. Untuk yang mau coba-coba bisa dicobain di wisepad.app, itu ada testnet kita. Nah, locker kita juga udah dalam proses juga, udah mau selesai juga. Terus kita juga ada menu locker ini. Nah, locker ini apa sih locker ini? Jadi locker ini seperti semacam kayak platform nih. Jadi banyak sekali kan teman-teman developer ini yang masih kekurangan tim IT gitu loh. Jadi mereka kurang informasi juga gitu loh. Jadi kalau untuk mereka mau tambahkan
staking, mereka harus cari IT dulu gitu buat platform staking sendiri gitu. Jadi kalau di Westpac ini tinggal mereka bisa cantumkan sendiri tokennya, mau dengan pairing apa, langsung di situ tercantum dengan itunya gitu, dengan fee-nya gitu. Nah, dengan fee yang standar, terus juga launchpad kita juga dan locker juga ini harganya juga cukup terjangkau gitu. Ini wallet kita, ini wallet masih dalam proses konsep, yang sudah running launchpad dan locker ya beli. Ini Westpac strategi ini lebih menjelaskan dia untuk kecapnya nanti sih beli gitu. Apa sih strateginya si Westpac ini untuk menjaga floor gitu udah ya, karena kan kita tahu nih belakangan ini kan baru listing dia langsung harganya ngedang, terus juga banyak menimbulkan kekecewaan ya yang pastinya ya beli. Yang paling pertama kita vesting beli gitu loh. Kita vesting dengan TGE 35% di awal gitu. Terus kemudian kita juga menerapkan di smart contract itu ada fungsi auto burn hingga 3%. Terus juga kita ada buyback nantinya beli di saat use case kita sudah ready, di saat bulan depan nanti kita sudah bisa launchingkan token-token yang listing di kita, itu setiap hasil profitnya itu kita belikan token Westpac sebesar 30% dan kemudian kita burn dan kita announce. Terus juga kita juga didukung dengan komunitas, bukan hanya di komunitas lokal, tapi juga kita juga sudah mulai masif di komunitas-komunitas di luar nih. Terus juga kita juga menerapkan nanti ada sistem staking and farm. Staking and farming ini akan kita listingkan di bulan ketiga setelah masa vesting nanti berakhir. Ini contohnya beli, ini contoh dari platform kita sendiri nanti launchpadnya seperti ini. Terus di sini ada Westpac roadmap. Ini UI dan UX launchpad development sudah selesai, UI dan UX. Terus website versi 1, verifikasi smart contract, airdrop campaign, KYC juga sudah. Nah, untuk yang KYC nanti ini untuk sementara ini kita baru 2 beli, baru di Gempet sama di Twistpad kemarin mereka juga minta KYC juga. Nah, kita juga nanti juga bakal KYC nanti di Certik beli gitu. Nanti setelah after launch kita juga sudah koordinasi dengan pihak Certik, KYC, terus juga audit smart contract juga nanti di Certik, terus juga nanti sekaligus Skynet-nya. Kenapa kok kita KYC di Certik loh? Karena di KYC di Certik dia langsung terintegrasi oleh Interpol. Nah kemudian kita juga audit use case kita juga di Certik. Jadi untuk menambah nilai plus trust dari global nanti, developer global yang mau melakukan IDO di tempat kita. Terus private sale sudah clear, launchpad development, locker development, wallet development, strategic partnership. Nah kita besok ini mau menghadapi pre-sale beli. Nah pre-sale kita nanti ada di Gempet. Kenapa kita pilihannya ada di Gempet? Karena di Gempet sekarang lagi hype, kemudian juga kita pilih memang sasarannya langsung di daerah di tempat-tempat yang masih komunitasnya solid. Kita lihat memang Gempet lagi solid banget, makanya kita memilih di Gempet. Dan juga Gempet juga dia nggak ambil dari token supply si developer gitu loh. Jadi nggak ada pengaruh sama sekali antara launchpad dan si developernya tentang pengaruh cat. Terus company legalitas juga kita sudah buat nih. Terus Techrat audit juga sudah selesai, launchpad beta test juga sudah, locker beta test, wallet beta test, CoinGecko apply, CoinMarketCap apply, Coinbase apply, CoinEarth and influencer, Dex listing, marketing. Jadi kalau untuk nanti setelah after launch kita langsung daftarkan, langsung klik ke CoinGecko apply, langsung ke CMC, terus juga kita langsung klik ke Coinbase. Mungkin sekitar 1-2 hari kita langsung klik gitu. Nah, terus juga kita nanti juga bakal ada cross chain juga, kita juga menggunakan bridging Polygon, terus juga Polygon community growth. Jadi kita juga nanti akan mengembangkan komunitasnya bukan hanya di
teman-teman BSC aja beli gitu loh. Jadi kita juga nanti juga mengembangkan ke jaringan lain dan juga dengan komunitas-komunitas yang di luar sana yang tentunya ada sekitar 5 ya. Ada Polygon, terus juga ada Ethereum, terus juga ada Avalanche, terus juga satunya tentunya yang di Indonesia gitu, Salmonation gitu. Nah, terus kemudian juga kita juga bakal audit di Freshcoin juga beli. Kenapa kok auditnya ini banyak banget? Sebenarnya kita juga untuk audit ini kita banyak banget karena setiap audit itu kan dia ada komunitasnya masing-masing beli. Ini salah satu strategi kita juga untuk marketing, untuk publikasi bahwasannya ada project launchpad yang bernama Wisepad. Mudah-mudahan ini menjadi titik tawar atau nilai plus untuk komunitas-komunitas yang kami ajak berpartnership ataupun yang untuk auditnya sendiri gitu. Terus kemudian launchpad launching estimasi ini sekitar 2 atau 3 minggu beli. Mudah-mudahan nggak nyampe 1 bulan ke depan. Terus launchpad launching, terus locker launching, wallet launching, staking development, airdrop campaign, distribution. Nah berarti airdrop ini nanti kita distribusikan setelah masa testing berakhir beli. Nah airdrop ini juga nggak besar, sekitar 0,5% yang bakal didistribusiin, dan ini terbagi untuk 1.200 holder. Terus kemudian bridging Ethereum Network, Ethereum Community Growth, Ethereum Network Launch, terus juga kita bakal listing di CEX, terus juga Certic Audit, bridging Avalanche Network, terus bridging Sweet Network, Beta Polygon Launchpad, Beta Avalanche Launchpad, Beta Sweet Launchpad. Jadi bukan hanya kita hanya cross chain aja nih, tapi juga kita juga nanti akan menyediakan beberapa jaringan tentunya yang lagi hype, Polygon, terus juga ada Ethereum, terus juga nanti ada Avalanche, terus juga ada Sui gitu. Jadi intinya kita bukan hanya fokus di BSC aja ya begitu. Kita nanti ada fokus pengembangan nanti di jaringan-jaringan yang lainnya tuh. Terus kemudian di sini ada Wisepad Tokenomic, supply dari presale kita dengan 28,8%, terus juga liquidity 14%, 5% untuk marketing, 3% untuk dev di lock dalam 1 tahun, kemudian 8,8% langsung kita burning, 10% private sale, 5% tim, 10% staking, 2% partnership, 1% airdrop, 12% untuk checks dan untuk alokasi cross chain nanti. Terus juga tax buy kita juga standar nih, itu cuma hanya 5%, yang auto burningnya 1% untuk buy, marketing 3%, untuk add liquidity otomatis 1%, terus kemudian tax sale kita juga 7%, auto burn 3%, marketing 3%, liquidity 1%. Ini Wisepad Network, ada 5 jaringan untuk saat ini, kita fokus di 5 jaringan ini dulu, nanti secara bertahap. Kemudian ini Wisepad Audit, ini kita juga sudah diaudit dengan Gempet, Techcraft, dan Twisted. Terus Community Partnership, ini foto saya beli, ini ada tim, terus juga di sini untuk yang Wisepad Partnership. Saya rasa segitu sih beli. Oke. Ya, terima kasih Bro Nasa, penjelasannya sangat lengkap dan detail sekali. Ya, mungkin sebelum saya lanjut ke sesi tanya jawab, ini menarik dari Wisepad yang saya lihat tuh terus terang beli apresiasi dari strategi marketingnya Bro Renza gitu loh. Ini benar-benar sangat masif sekali, marketingnya sangat gercep sekali. Bahkan saya dengar sebentar lagi kan juga mau live AMA di Indo Cukong juga ya Bro ya. Nah, ini pertanyaannya sederhana Bro. Itu dari kapital modalnya itu Bro ambil dari mana Bro? Itu kapital sendiri? Apakah dari private atau free sale-nya investor Bro? Ya. Untuk use case-nya beli, kita juga ada capital gain sendiri beli. Jadi memang kita sudah persiapkan dari sekitar dari bulan Desember kita untuk membangun project-nya.
seperti biasanya kan rata-rata untuk project-project lain kan mereka menjual konsep dulu beli, ya kan? Ya, setuju. Kemudian baru dikerjakan projectnya. Nah, tapi untuk di Wisepad sendiri kami menggunakan capital gain sendiri untuk membangun project Launchpad, Locker dan lain-lain begitu. Oke, siap. Ya, karena saya lihat Jadi, ini ya, gimana ya? ready. Keren banget bro, soalnya apa kalau beli lihat kan seperti yang sering beli sounding juga, sebagus apapun project kalau misalnya tidak dilakukan branding dan promosi dengan baik kan nggak jadi apa-apa project tersebut tuh nggak. Nah, beli lihat kan di Wisepad ini kan benar-benar salah satu melihat keseriusannya adalah dengan masifnya dari branding dan promosi tadi gitu loh, seperti itu. Iya. Kalau untuk marketingnya sendiri kita sudah koordinasi dengan di luar juga. Untuk sementara ini masih dibawa influencer dari Rusia sama dari Korea juga. Terus juga kita juga sudah mulai masuk ke komunitas di Amerika, beli. Mungkin besok jam 7 pagi kita ada live AMA di komunitas Amerika juga. Itu. Terus juga besok juga kita juga ada live AMA di Gempet juga gitu. Dan juga nanti ada beberapa komunitas-komunitas di luar yang siap untuk kolaborasi juga tentunya beli dengan Wisepad juga gitu. Oke. Nah, terus dari Wisepad sendiri cara untuk men-screening kurasi satu project yang bisa lulus sensor untuk istilahnya di Wisepad ini gimana caranya, Bro? Karena kan kalau kita lihat, Bro, akhir-akhir ini kan banyak sekali project-project yang gimana ya? Istilahnya banyak yang merugikan dari sisi investor, Bro. Misalnya nih, kita kan ikut Launchpad kayak gitu kan harapannya kita beli di harga early sale, di harga seed sale, pivot kan harapannya biar bisa mendapatkan profit atau keuntungan dari sana. Tapi ternyata setelah projectnya rilis malahan harganya itu malahan balapan jualan sama developernya, kemudian harganya malah di bawah harga yang kita beli, Bro. Nah, kalau dari Wisepad sendiri gimana caranya, Bro, untuk mensiasati biar terhindar dari project-project semacam itu, Bro? Iya. Jadi tentunya di Wisepad sendiri itu bakal kerjasama dengan Certik beli yang paling pertama. Nah, jadi di situ kita ada dua kategori istilahnya itu ada yang premium dan ada yang biasa ya beli. Apa sih yang premium ini? Nah, yang premium ini tentunya kita kurasinya memang secara detail. Salah satunya dia background di backup dengan backer siapa, terus juga berapa backer yang ikut support dia, terus juga KYC di Certik juga gitu ya beliau. Terus juga background CIO-nya siapa, terus juga tentang projectnya, marketingnya, itu semua kita kupas semua di situ beli. Apakah dia layak untuk masuk kategori premium atau tidak gitu. Nah seperti itu sih beli. Terus juga, salah satunya juga dengan anggaran capital gain-nya juga gitu, itu bakal kita kupas juga gitu loh. Oke, menarik sekali ini apa yang dilakukan sama Wisepad. Cuman satu lagi sebelum saya lanjut ke teman-teman lain, saya tanya jawabnya. Yang bikin saya menggelitik seperti ini, Bro. Oke, tadi kan Bro bilang kerjasama dengan Certik, betul nggak? Untuk manage satu project, khususnya di smart contract-nya. Nah, seperti yang sering beli sounding, bahwasanya Certik itu hanya bisa mengaudit smart contract dari satu project, tapi nggak bisa mengaudit hati developernya. Setuju nggak, Bung? Ya, setuju, Bro ya. Nah, karena ya kan kita nggak pernah tahu isi hati para developer kan, para CEO. Nah, terus dari Wisepad sendiri gimana? Ada nggak tools khusus itu nggak di samping istilahnya? Oke lah, Certik kan udah bagus ya. Tapi di samping itu ada nggak tools khusus dari Wisepad untuk bisa mengaudit hati developernya, Bro? Kalau itu yang paling penting sih menurut saya. Developer. Certik bukan berarti itu salah satu solusi bahwasanya si developer ini sudah bisa dipastikan kredibel ya beli. Nah intinya sih untuk Certik sendiri itu salah satu nilai plus juga. Saya menilai nilai lebihnya bukan di auditnya ya beli, tapi tentunya di KYC-nya beli. Karena KYC-nya itu sangat bahaya sekali gitu. Karena itu mereka bisa itu lapor ke Interpol itu bisa beli. Itu salah satunya ya beli, nilai plus untuk di KYC-nya aja yang saya jelaskan. Terus yang kedua
Tapi kalau menurut beli, apalagi di Indonesia ya bro ya, sorry ya sedikit agak gini nih, agak kritis sedikit. Apalagi di Indonesia bro, dengan QIC tadi itu tidak menjamin bisa aman bro. Kenapa saya bilang itu? Contohnya nih, anggaplah si Yanton misalnya. Si Yanton ini di KTP-nya dia tinggal di Medan, Jalan Raya bla 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 Medan. Tuh nggak? Ya. Tapi bisa nggak kalau Yanton tuh dia pindah domisili tinggal di Jakarta, tinggal di Banten, tinggal di Surabaya misalnya nih. Nah kalau seandainya misalnya kita pakai QIC-nya pakai kartu identitas KTP-nya dia, susah juga tuh nggak bro? Kita cari ke alamat yang bersangkutan, alamat aslinya tetaunya orangnya nggak ada. Kalau kayak gitu gimana caranya bro? Untuk KYC ya, Bli? Ya, untuk KYC sih tentunya begini sih, Bli, gitu loh. Kita kan makanya ada dua opsi itu, Bli, ya. Ada dua opsi, yang premium dan yang biasa. Kalau yang premium ini bukan hanya satu orang aja yang dilibatkan gitu, bukan hanya developernya aja, gitu. Berikut timnya juga yang ada di core timnya juga gitu, itu kita wajibkan untuk KYC juga begitu. Nah, kalau memang dirasa itu di premium memang kita meragukan, kita masukkan ke kategori yang biasa gitu. Karena kita di sini ada dua tools untuk selling point kita gitu loh. Kita di blockchain ini kan nggak bisa beli, maksudnya itu nggak bisa memastikan juga gitu loh. Ini project pasti bagus, ini project pasti nggak bagus, itu nggak bisa juga beli gitu. Karena sepenuhnya juga kan ada di tangan developernya juga, beli. Tapi setidaknya ini menelisik. Ya. Maksud beli gini bro, misalnya nih kak tadi Yanton tadi kan dia tinggal di Medan. Nah, apakah cukup sampai di sana QSC dengan KTP-nya aja? Apa ada tim gerilya, anggaplah tim di lapangan yang mengecek sebenarnya domisilinya si Yanton ini dia tinggal alamat sekarang terkininya update-nya di mana gitu loh. Iya. Karena kalau cuma QSC pakai KTP aja, ini Indonesia bro. Itulah kelemahannya kalau saya bilang, betul nggak? Jadi kadang-kadang KTP-nya dia dari Medan, tapi ternyata dia domisili tinggalnya di Surabaya, di Jakarta. Nah, kalau kita tahu misalnya alamat tinggalnya yang sekarang di luar dari QSC tadi, kan itu juga meminimize juga bro. Jadi minimal misalnya nih, kita tim langsung mungkin kita tahu alamat tinggalnya dia sekarang di Surabaya, Jakarta gitu loh. Maksud beli kayak tadi sih bro. Kira-kira gimana bro untuk nyiasati itu? Itu masukannya bagus juga nih. Saya anggap itu masukan ya kan, karena juga memang itu salah satu tujuan kita juga. Saya mungkin pernah bilang sama Bli ya sebelum saya buka WSPet ya, Bli gimana kalau misalnya di daerah Lampung saya yang gerilya datang untuk QYC si developernya gitu. Nah, memang itu salah satu tujuan kita untuk mengembangkan komunitas, Bli gitu. Jadi di saat komunitas kami sudah berkembang, disitulah nanti ada upgrade yang tentunya masukan dari Bli itu akan kita laksanain. Itu salah satu menarik Bli. Oke, gitu. siap. Tapi untuk menarik sekarang, karena masih jalan bertahap. Banyak banget yang istilahnya developer yang CEO yang dia udah nyerahin QIC KTP-nya tapi maling juga gitu loh bro. Karena seperti yang saya bilang tadi, yang namanya hati orang kita nggak bisa. Nah misalnya contohnya kalau bisa mungkin Bli usulkan ya ada psikotesnya mungkin tuh nggak, atau mungkin hire istilahnya psikiater itu loh yang bisa ngetes istilahnya developer kalau mau fundraising di WSPet itu loh. Oke, menarik obrolan kita. Kita lanjut sekarang ke sisi tanya jawab ya. Teman-teman di sini udah banyak banget, antusias banget, ada 10 orang yang sudah siap bertanya. Saya kasih kesempatan yang pertama ada Bro Irenius 88. Silakan Bro. Langsung aja pertanyaannya. Oke, selamat malam semuanya. Ya, malam. Izin bertanya mengenai Launchpad. Itu jika kita mau ikut Launchpad syaratnya apa aja ya? Terus apakah ada minimal untuk token yang di-lock gitu untuk mengikuti Launchpad? Itu aja sih, terima kasih. Oke, ini menarik nih bro. Silakan langsung aja. Mungkin Bro Renza apa siapa yang nanggapin? Silakan. Ya, kalau untuk itu sih semacam kayak peer ya Bli. Jadi kalau untuk di WSPet sendiri kami nggak menerapkan hal itu dalam arti tidak berfokusnya ke hal itu, karena memang tujuan kami ke komersilnya langsung Bli, dan juga balik lagi ke yang semula gitu loh.
Bukan berarti kami menerapkan hal itu kita nggak mempedulikan teman-teman yang hold token kita ya beli, bukan gitu. Di situ kan ada sistem sharing profit, bukan sharing profit ya, ada sistem buyback dari hasil profit yang kami hasilkan. Karena memang tujuan kami awal ini adalah untuk menaikkan value sendiri gitu. Istilahnya bagaimana OSPEC ini bisa berkembang dan value-nya naik secara otomatis menguntungkan teman-teman holder yang ada di OSPEC sendiri gitu. Nah, tapi juga di situ juga nanti juga kita terapkan juga seperti mungkin hanya perlakuan khusus aja beli gitu. Ada kita juga sudah bentuk grup VIP-nya sendiri beli, itu mungkin sudah sekitar 75 orang. Nah, itu di situ nanti mungkin kami akan terapkan untuk kawan-kawan yang berpartisipasi yang mau masuk ke grup VIP kami gitu loh. Silakan gitu loh. Istilahnya gimana ya? Untuk hot token kami nanti minimal itu ada informasi terupdate, terus juga kita juga bakal kerjasama dengan vendor-vendor kapital lain gitu loh. Kita akan kasih informasi tentang project-project yang bisa di-sharing dari venture capital gitu. Kemudian juga ada project-project info apa yang mau dilistingkan di tempat kita akan kasih info terlebih dahulu. Terus juga lebih prioritas untuk project yang memberikan kuota whitelist, itu bisa lebih dulu di tempat kita gitu. Tapi kalau untuk launchpad-nya sendiri kita nggak menerapkan hal itu gitu. Jadi bebas dari pihak manapun bisa beli di launchpad kita. Oke, terima kasih jawabannya Bro Renza. Bro Renios gimana bro? Bisa menjawab bro? Untuk minimalnya apakah ada ya tadi? Soalnya saya sempat penasaran juga sih. Biasanya kan kalau di exchange itu kan ada minimal komit berapa, terus dapat persentase koinnya berapa gitu. Kira-kira aja sih pengen tahu. Ya, thank you. Gimana Bro Renza? Kira-kira ada nggak minimum hold? Minimal hold token kita ya? Iya. Ya, saya rasa sih nggak besar sih beli itu, karena itu kan sifatnya sih hanya ini aja sih beli itu, cuma nggak mesti terikat lah maksud saya gitu loh. Jadi kita di sini memang menerapkan jangan ada intervensi lah di teman-teman holder juga gitu loh. Jadi saya rasa kecil lah, mungkin sekitar nggak sampai $50 mungkin gitu. Bukan dari jumlah token ya. Ya, karena gitu Bro Renza, kalau misalnya itu diterapkan dengan disiplin, dengan konsisten, itu kan juga bisa meningkatkan value dari Westpad sendiri, kayak gitu bro. Ya, betul itu bro. Tapi memang fokus kita di awal ini memang tujuannya di value launchpad-nya dulu gitu loh. Gitu. Okay. Caranya ini berkembang karena kita tahu nih dari sektor bisnisnya untuk launchpad yang sekiranya performanya bagus, mungkin beliau juga bisa menilai sendiri kan gitu loh. Nah, disitulah kita baru nanti kita akan hal-hal yang lainnya gitu. Oke, siap. Gimana bro? Udah jelas ya? Oke, terima kasih. Thank you bro. Kemudian ada Ed Singadonya, silakan Om. Malam semua, malam. Malam, ada beli gede madi nih. Silakan bro. Om mau nanya berapa anggota tim yang ada di Westpad, dan minta share untuk link sosmednya mungkin kalau ada. Terima kasih. Oke, silakan singkat aja bro Renza. Siap. Kalau untuk tim sih kita ada sekitar 6 orang sih beli itu. Nah kalau untuk medsos saya sih, medsos pribadi sih nggak ada karena saya campur dengan medsos usaha saya beli itu. Nggak, medsosnya aja, medsosnya Westpad aja nggak apa-apa. Kirim ke beli nanti atau ke Rizky biar di share di sini nanti ya. Oh iya siap. Udah ada sih, beli gede itu udah ada sih, kan udah ada tuh di caption live amanya tuh udah ada tuh link telegramnya. Nah, kalau pengen medsosnya yang lain boleh nanti kirim ke Rizky. Kalau link timnya nggak ada ya? Link timnya nanti saya cantumin ya beli. Oh ya, boleh. Siap. Oke, thank you beli. Kemudian selanjutnya ada siapa? Bentar dulu ya. Oke, ada Ricky MP, silakan Om Ricky. Oke, makasih. Selamat malam semua. Malam. Ya, malam. Ya.
Kalau saya sih proyek ini kan kalau lihat sih bagus. Tapi pertanyaan saya sih tantangan terbesar apa sih dalam bangun proyek ini? Terus seberapa expertkah tim-tim yang ada dalam Waspet ini? Itu aja sih. Sama Oke, yang satu lagi, apakah itu. sudah ada proyek sebelumnya atau ini proyek pertama yang dibuat? Thank you. Oke, terima kasih Om Riki. Silakan Bro Renza. Ya. Uh, Gimana tadi pertanyaannya, Bli? Seberapa serius dari Bro Renza untuk bikin project ini? Terus udah ada pengalaman sebelumnya nggak bikin project? Kurang lebih Ya. seperti ya Bro Riki ya. Ada lagi satu Bro Riki tadi? Yang satu ya tantangan terbesar apa sih dalam bangun proyek ini? Itu saja. Tantangan terbesar ya. Oke, silakan Bro Renza. Ya. Yang paling pertama seberapa seriusnya menjalani proyek ini. Ya, kita buat legalitas itu udah salah satu bentuk awal kami keseriusan kami itu beli gitu loh. Terus juga kami sebelum adanya Wispad ini berdiri, kami bangun dulu proyeknya gitu loh. Itu salah satu keseriusan kami juga sih beli gitu loh. Nah, terus kemudian apalagi tadi beli? Tantangan terbesarnya. Oke. Tantangan terbesar saya sih sebenarnya di Indonesia aja beli gitu loh. Kalau di luar saya rasa sih nggak terlalu berat ya. Kenapa? Karena di luar nih masih yang kita masukin ini masih tempat-tempat yang positif gitu loh, masih positive thinking gitu loh. Nah untuk di Indonesia ini memang tantangan berat untuk membangkitkan kepercayaan yang kembali beli gitu loh. Setuju. Karena memang kita tahu nih di belakangan ini, waduh, saya lihat. Sebenarnya makanya kita bilang ini momennya Wispad nih hadir ini nggak tepat loh di satu orang seperti hadir. Tapi gimana ya, namanya sih kita sudah komitmen ya kan, tetap kita jalan. Jadi saya juga nggak tahu banget gitu loh kalau bakal terjadi di 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini gitu. Seperti apa ini? Kalau saya tahu terjadi di Indonesia seperti ini, saya balik gitu loh. Saya fokusnya di global dulu, baru selanjutnya di Indonesia gitu. Karena udah terlanjur. Jadi nggak apa-apa bro, nggak ada kata terlambat bro. Kalau memang di global polanya Bro Renza udah ketemu, oke, nggak apa-apa gitu loh bro. Ya. Karena jadi itu seperti yang Bro Renza bilang tadi, teman-teman investor di lokal nih memang udah banyak kena mental bro. Karena proyeknya nggak 1-2 yang kayak gitu bro gitu loh. Ya kita juga nggak nyalahin teman-teman juga kan tuh loh. Betul. Akhirnya seperti yang sering beli bilang, kasihan developer yang seperti Bro Renza yang seru segala proyeknya akhirnya ikut kena imbas rada langsung gitu. Itulah beli tantangan terberat itulah, membangkitkan kepercayaan teman-teman investor di Indonesia lagi gitu. Oke, terus nyambung yang tadi ada nggak pengalaman bikin proyek sebelumnya dari Bro Renza itu loh? Oh iya, kebetulan juga kemarin juga saya kan diperbantukan di token lain juga gitu. Nah, saya sudah resign dari bulan Desember. Gitu. Project di dunia kripto blockchain juga ya, bro ya? Di kripto tapi use case-nya dia lebih ketuju ke transportasi. Oke. Berarti sedikit banyaknya udah ada lah pengalaman sebelumnya kan gitu bro ya? Oke, menarik. Seperti itu Om Kalau kemarin kan bareng beli rame gitu. Kalau sekarang ini untuk CIO-nya saya sendiri. Oke, siap. Saya rasa udah menjawab ya Bro Riki ya. Thank you Bro Riki. Oke. Selanjutnya ada Om Joseph, silakan Om Joseph. Ya, selamat malam Bang Bli. Selamat malam. Malam Om Joseph. Untuk cara meminimalisir biaya marketing dari Wispad, ini kira-kira bagaimana nih supaya dananya kan bisa dipakai di proyeknya lebih besar. Kalau di marketing aja kita fokus kan saya rasa kurang kan untuk lebih bagus di proyeknya kita besarkan untuk marketingnya atau gimana? Ya, untuk strategi marketing kita memang di awal memang kita maksimal, Om Joseph. Kenapa kita maksimal? Yang paling pertama kita itu salah satu branding kita juga, terus kemudian juga biar orang-orang juga lebih banyak tahu. Untuk yang selanjutnya, untuk biar minimize dari cost marketing sendiri,
salah satu strateginya kita bakal ada sistem live AMA antar token gitu loh, dengan WisePad gitu loh. Jadi kita bakal ada sistem live AMA barter, kita live AMA di tempat mereka, mereka live AMA di tempat kita. Itu salah satu strategi kita juga ya. Terus juga kemudian Om Joseph, kita nggak menunggu lama untuk use case-nya sendiri gitu loh. Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu kita sudah ready. Bahwasannya kita tahu nih gitu loh. Kalau project Launchpad sendiri, secara otomatis developer tersebut akan membawa komunitasnya sendiri untuk masuk ke Launchpad tersebut gitu loh. Itu salah satu marketing kita juga untuk lebih efisien anggarannya. Gitu sih. Oke, Ya, terima keren kasih. banget nih strateginya dari Bro Renza nih. Ini Iya. revolusi baru nih, win-win solution menguntungkan kedua belah pihak ya, Bro Renza ya. Iya, karena gitu sih, Bli. Karena sebenarnya tuh token-token yang lain ini ataupun dari partnership yang lain, mereka juga butuh, Bli, gitu loh. Gitu. Mereka Iya. butuh untuk ada cross-holder ya. Kalau bahasanya itu seperti kayak cross-holder gitu, saling mengenalkan antara holder kita dan holder mereka gitu. Gitu. Ya, karena kita juga nggak bisa pungkiri, Bro Renza. Saya yakin Ya. kok teman-teman di sini yang hadir pun juga nggak mungkin fanatik atau mendewakan satu koin atau satu token, loh nggak? Pasti Iya, lebih betul. daripada minimal 5 sampai 10 token yang dijadikan portofolionya kayak gitu, betul nggak? Betul. Nah, itu bagus tuh strateginya, Bro. Oke. Dari Om Joseph ada komentar, Bro? Om? Untuk udah bergabung di ASPIBI belum Bang Bli untuk WisePad-nya? Kenapa? Udah ada bekerja sama dengan ASPIBI dari Indonesia punya Nah, kita? kabar baiknya Bro Renza ini salah satu member aktifnya ASPIBI, Om Joseph. Barusan Ya. tadi kita juga habis selesai meeting di sana, lanjut ke sini gitu loh. Gitu Om Joseph. Ya, itu kan lebih bagus kan ya, dari komunitas bisa bergabung dengan WisePad-nya, itu kan sangat bagus sekali untuk kedepannya. Ya, siap. Nih luar biasa nih Bro Renza juga banyak lah ngasih-ngasih ide yang keren juga untuk ASPIBI ke depannya. Ya harapannya bisa menjadi salah satu project yang serius, yang berhasil pastinya, sehingga kalau WisePad berhasil kan holdernya pun juga ikut senang, betul nggak? Sehingga Ya, apa yang betul. jadi tujuannya Bro Renza tadi untuk mengembalikan kembali nama baik Project Indonesia bisa diwujudkan kayak gitu. Iya. Oke, terima kasih Om Joseph, gitu aja. Terima kasih Thank you Bang ya, Om Bli, Joseph. terima kasih Bang Ya, Renza. sama-sama. Siap, Om Joseph. Saya lanjut ke penanya yang nomor 5, ada Febri 9881. Silakan, monggo Om. Halo Om, selamat malam. Malam. Mau bertanya nih, Kak. Pertanyaannya yaitu kalau boleh tahu, bentar. Kalau boleh tahu, ekosistem seperti apa yang ingin dibangun developer? Dan pertanyaan kedua yaitu dari sektor mana aja penghasilan yang didapat dari proyek yang dibuat oleh WisePad. Dan pertanyaan ketiga tadi kalau nggak salah Om Reja ngomong setelah 2 hari akan langsung apply ke Coinbase. Nah, kalau boleh tahu itu daftar ke Coinbase itu menggunakan dana dari sektor mana ya? Oke. Halo, sudah ya? Sudah. Silakan Bro Renza. Siap. Kalau untuk daftar di Coinbase, kita ada partnership sendiri, Om. Kita ada partnership sendiri. Nah, kemudian kita tahu sih sebenarnya itu ya gimana ya, ini sebenarnya bukan nggak buka ya, sebenarnya ya beli kan. Sebenarnya untuk CoinGecko, terus CMC, terus Coinbase juga itu untuk yang platform kayak CoinMarketCap itu sebenarnya gratis Om. Oh ya? Iya. Gitu ya? Asal kita ngerti tekniknya itu sebenarnya gratis gitu, tapi kan kita nggak mau mengganggu dari usaha orang lain ya kan yang memberi budget di situ gitu loh. Gitu sih beli. Nah, kecuali cek saya beli. Kalau cek memang kita tahu tuh biayanya beli. Jadi bukan Coinbase ini ya Om, bukan Coinbase cek ya, tapi Coinbase platform. Gitu. Oke. Untuk membangun ekosistemnya sendiri sih,
kita kan bakal berkolaborasi dengan beberapa komunitas, bukan hanya di BSC sih, Om. Jadi juga nanti kita juga bakal mengembangkan di Polygon, Ethereum, dan lain-lain gitu. Itu salah satu di ekosistem kita juga gitu. Terus juga ada mengembangkan partnership dengan pihak-pihak komunitas lain juga, itu salah satu produk kita mengembangkan ekosistem juga sih. Gitu. Jadi sebenarnya itu kita melihat itu peluangnya itu bukan hanya dari satu jaringan aja ya, bahkan juga gini, bahkan juga developer ini hanya terfokus hanya di satu medsos, misal mereka yang mengembangkan di Telegram gitu, tapi mereka kurang fokus di yang lain gitu. Gitu juga, itu salah satunya juga, sedangkan kita tahu sekarang ini di Twitter malah tambah hype gitu. Nah, itu jadi salah satu ekosistem kita nanti juga untuk mengembangkan komunitas Twitter juga sih, dan beberapa jaringan yang lain. Oke, thank you Bro Renza. Gimana Dan Om Riki? makan masih ada pertanyaan satu lagi itu Om, kalau boleh tahu direktur mana aja penghasilan yang didapat dari proyek-proyek yang dibuat oleh Westped ini Om? Ya, yang paling pertama sih ada Cryptoken, Om. Terus juga di situ juga ada Crypt Presale, terus juga ada fundraise-nya dari Launchpad tersebut, terus ada staking, terus ada dari menu locker, terus yang lebih menarik juga nanti live ama di tempat kita untuk si token-token itu juga bayar juga gitu. Nah, dari semua total keuntungan di situ ya sebagian persennya kita belikan untuk Westpad dan kita burning ya gitu. Oh, mekanismenya berarti seperti kayak pincel gitu ya Om? Betul, mekanismenya kurang lebih seperti itu. Oh begitu, makasih Om. Ya. Oke, thank you Bro Riki. Selanjutnya ada Om Stephen, silakan Om Stephen. Halo, selamat malam semuanya. Ya, malam Bro. Yang akan saya tanyakan, mekanisme apa yang akan diterapkan oleh tim Westped untuk menjaga value token tersebut tidak terpengaruh oleh kondisi pasar, kira-kira begitu. Oke, thank you pertanyaannya Om Stephen. Silakan Bro Renza. Untuk menjaga value agar tidak terpengaruh dari kondisi pasar. Ya, mekanismenya ada nggak punya pola sendiri gitu loh dari Westped sendiri? Ya, yang paling pertama sih itu tidak bisa dipungkiri, beli, karena kan kita pairingnya pakai BNB, beli. Kalau memang itu lagi altcoinnya memang lagi turun ya, itu turun ya, beli ya. Tapi ya, yang pastinya utamanya sih untuk menjaga apa ya? Tadi itu apa sih? Value ya? Ya. Ya betul Om. Value apa cat? Maksudnya value. Value ya? Iya, value Om. Oh, oke. Untuk menjaga value atau dari transaksinya si Launchpad sendiri ya, beli ya. Oke. Nah, jadi untuk menjaga value, saya rasa sih kita natural ya, beli. Satu natural, karena kalau untuk di use case-nya sendiri kan nggak bisa di apa ya, beli. Kalau saya bilang itu nggak bisa direkayasa ya, cuman hanya kita konsen dengan marketingnya gitu loh, dengan menjaga kredibelnya si Launchpad sendiri. Saya rasa sih otomatis para user ataupun para developer itu akan mencari kita sendiri gitu ya, beli ya. Salah satunya ya, beli. Yang paling utama itu kan di Launchpad ini kan kualitasnya, beli. Bener nggak kira-kira, beli? Nah, terus juga yang kedua, kita juga tahu bahwasannya sebelum dari Launchpad-nya sendiri berjalan, kita juga sudah masif di marketingnya gitu loh. Gitu sih, beli. Oke, thank you Bro Renza. Gimana Bro Stephen? Ada komentar? Sudah jelas, beli. Sudah jelas. Terima kasih. Oke.
Ya, sama-sama. Ya, mungkin sebelum kita lanjut, Bro Densa, biar nggak one man show aja nih Bro Densa nih. Timnya yang lain ada nggak di sini udah gabung Bro? Tadi dibilang Bro SU ya. Udah ada Ya, nggak di sini ya? Dari CMO-nya mungkin emang di sini Om Bro Densa langsung CEO CMO apa ada tim khusus yang untuk menangani itu Bro Densa? iya. Ada marketing kita juga ada Mbak Niki. Mana Mbak Niki? Mbak Niki ada ya? Oh, Halo Mbak Mbak Niki. Niki, ada di sini kah? Ya, ya maksudnya biar gitu Bro, biar bisa tiktokan juga kan Bro Densa. Kasihan juga kalau sekian banyak pertanyaan Bro Densa sendiri yang gini loh, yang handle tuh. Luar biasa nih Bro Densa nih. Nah, maksudnya kan siapa tahu nanti ada pertanyaan seputar IT juga. Kemudian kan juga ada banyak orang IT Ada juga di itu. Desk Capital. Ada ya? Ada itu dari Om Ezio juga sudah standby tapi belum dibukain kayaknya sama beli ya. Oh, sudah. Bro Rizky, silakan Bro. Bisa dibukain. Apa Adi, nama gininya? Bro SU, apa nama gininya? Nama telenya? Tunggu sebentar. Ezio namanya tadi itu. SU ya? Ya. Nggak ada. Di sini yang Exovers, baru ada Exovers. Tadi sempat ngechat saya juga. Oke, sambil nunggu mungkin tim dari Westped bisa dipanggilin. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya sebentar. Saya lihat dulu. Ada siapa ya? Ada Digital Asset Fitri. Silakan Om. Langsung Iya, aja Om pertanyaannya. terima kasih atas waktunya Om. Ya. Ini kan karena tahun ini kan banyak proyek yang mengembangkan dunia metaverse sama NFT ya yang bermunculan. Apakah proyek dari Westped ini akan masuk ke dunia metaverse dan juga NFT? Gitu Om. Metaverse dan NFT enggak kayaknya Om. Kita mungkin enggak. Kita mengembangkan paling nanti ke DEX paling. Tapi kalau ke itu enggak. Ya, tadi udah dijelaskan sih Om. Ada 4 ekosistem yang benar-benar mau difokuskan, dikembangkan gitu loh. Ya. Karena kan sekarang kan pada booming-boomingnya dunia metaverse ya sama NFT. Iya. Kalau sekarang sih udah malah gini Om, udah malah tenggelam NFT metaverse-nya. Kalau dulu iya. Iya. Terus strategi dari developer untuk meyakinkan holder gimana Om untuk jangka panjang supaya para holder ini tidak menjual tokennya dalam waktu dekat? Oke, thank you. Silakan singkat aja Bro Renza. Strategi ada nggak strategi khusus dari Bro Renza sendiri? Karena seperti yang kita tahu kan, ya kita tidak bisa nutup mata ya. Kalau sekarang kan banyak investor yang bermain hit and run itu loh, Bro. Ya. Jadi susah dia untuk nge-hold tokennya. Nah terus harus ada dong feedbacknya positif buat para holder sehingga dia mempunyai alasan yang kuat gitu loh untuk dia nge-hold Westped ini sendiri. Misalnya ada yield farmingnya, ada stakingnya juga dalam menghasilkan passive income dari sana gitu loh. Nah kalau Westped sendiri gimana strateginya? Ya, kalau untuk staking itu kita luncurkan nanti di 3 bulan nih setelah masa vestingnya berakhir. Nah, ini kita sih untuk teman-teman yang masuk di awal memang sudah kita masukkan di grup VIP sendiri, dan kita juga di situ juga ngadain event-event juga gitu. Salah satunya event dalam waktu 1 bulan ya mereka nggak jual token ya berkesempatan untuk ada undian beberapa reward lah gitu loh beli, yang saya rasa cukup menarik gitu loh. Nah di situ antusias mereka juga tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi komunitas yang solid beli, karena memang dari awal bisa kita langsung sudah di-spill aja Bro Renza, biasa langsung di-spill aja kan ya, siapa tahu teman-teman yang hadir di sini tertarik sama project ini dan melakukan pembelian, bisa di-spill aja. Jadi apa sih benefit dari yang paling pertama kemarin memang kita tidak menjanjikan awalnya beli ya kan, tapi kemudian terinisiasi ini kan teman-teman yang sudah trust invest ke kita, kenapa nggak kita kasih perlakuan khusus atau nilai plus ya untuk mereka kan gitu. Jadi salah satunya memang kita kasih berikan seperti kayak
hoodie itu tanpa syarat gitu loh untuk semuanya gitu loh. Terus kemudian kita juga ada event dalam waktu 1 bulan ke depan ini untuk 3 juara, salah satu juaranya bisa menginap di Kayana Hotel Lombok, hotel bintang 5 di sana. Itu sudah plus dengan tiket pesawatnya pulang pergi, staf Jakarta. Terus juga juara 2-nya kita juga adain untuk handphone. Terus yang ketiga untuk voucher gitu. Jadi saya rasa untuk di grup kami sendiri, grup komunitas yang udah berpartisipasi di Wiseped sendiri, saya rasa sudah mereka juga nyaman, mereka juga ikut support penuh gitu. Terus juga informasi-informasi apapun tentang planning, dan juga saya juga membangun komunikasi secara 2 arah dengan para investor kita juga begitu. Jadi bukan hanya kebijakan utama kami dari kami sendiri begitu. Jadi masukan-masukan dari teman-teman investor juga kita terima gitu. Dan kita pertimbangkan juga begitu. Gitu sih. Dan nanti bakal ada event selanjutnya nanti begitu. Oke, thank you Bro Renza penjelasannya. Om Digital Asset, gimana Om? Bisa menjawab? Oke, siap. Terima kasih atas penjelasannya Om. Ya, sama-sama. Mungkin sekalian juga Bro Renza sebelum beli lanjut ke penanya berikutnya, di sini kalau teman-teman tertarik sama Wiseped sendiri, gimana? Sekarang lagi masa pre-sale kah? Apa masih masa private? Terus gimana cara belinya mungkin Bro? Iya, besok kita sudah menuju pre-sale sih beli gitu. Kita pre-sale-nya di Gempet. Kenapa di Gempet? Ya memang itu di komunitasnya lagi solid. Itu kita nggak sistem waitlist, silakan siapa cepat dia dapat. Besok jam 21.00, jam 9 malam. Terus juga kami juga mau melaksanakan live AMA juga di sana sekitar 19.00 WIB gitu. Jadi setelah live AMA disitulah langsung kita open pre-sale kita di sini. Gitu. Untuk paketnya sendiri 200 BNB beli. Nah, kenapa memilih Gamepad Bro? Gamepad kan kalau bisa kan belum user friendly dan belum familiar ya di telinga ya. Ya. Ya, yang pertama Gamepad tidak ngambil dari distribusi token link. Jadi untuk chartnya kita bisa lebih fokus. Terus yang kedua, saya melihatnya di Gamepad ini komunitasnya memang benar-benar lagi hype. Terus yang ketiga, dari tim-timnya sendiri ini bakal bisa berkolaborasi dengan kita juga gitu, bisa saling sharing juga gitu loh. Mereka juga butuh komunitas Indonesia, kita juga butuh komunitas di Amerika juga begitu. Jadi salah satu nilai plus bagi kami Wiseped untuk bisa bareng-bareng gitu loh, untuk ngebesarin komunitas di antar negara juga nantinya begitu. Jadi kita di Amerika ya, benar saya. Ya, jadi makanya ini sih saya bilang cara kami juga yang mengenalkan Indonesia ke mereka gitu, karena kita tahu nih beli bahwasannya di grup-grup komunitas sekarang kan lebih banyak botnya beli dibandingkan organiknya gitu loh. Makanya kami cantumkan di situ di website biar teman-teman developer nanti ataupun yang butuh teman-teman developer yang ada di luar negeri yang butuh mau live AMA dengan komunitas-komunitas sudah kita cantumkan di website kita beli itu. Jadi biar mereka nggak salah arah gitu beli. Oke, ini emang makin keren banget nih Bro Renza, makin kelihatan dia memang sebenarnya lebih jago branding marketingin di global nih Bro Renza nih. Nggak juga. Iya. Makanya kalau bisa memang kalau ngeliat pasar seperti ini nggak apa-apa Bro, masih ada waktu kan untuk ngegas full di global juga atau enggak? Iya, sebenarnya tuh dari launchpad yang besar juga sebenarnya support beli, cuman karena kemarin tuh mereka bilang itu, waduh katanya TGE-nya kegedean, katanya dikecilin lagi dong, katanya. Terus juga di delay 1 bulan lagi lah katanya. Saya bilang nggak bisa, ini kita sudah keburu running gitu. Padahal dari vendor-vendor yang lain juga mau support juga padahal gitu loh. Jadi sebenarnya ini kita sih optimis sih beli gitu loh. Karena memang kita komunikasi dengan pihak global itu memang intens. Salah satunya di Korea juga nanti juga ikut support juga komunitas di sana. Gitu.
Mm-mm. gitu. Yang beli tertarik tuh yang gininya bro, yang di tokenomiknya tuh ada auto burn dulu. Itu auto burn setiap transaksi buy sell tuh kan otomatis ke burn sendiri ya tokennya itu ya bro. Iya betul Bli. Nah, Itu di smart contract sih kata tim IT-nya memang udah di setting secara otomatis auto burn sih. kalau smart kontraknya sendiri, apakah yang bikin dari tim internal Westpad sendiri apa dari eksternal? Dari tim sendiri Bli. Nah, Tim alhamdulillah kalau untuk yang deploy-nya saya sendiri gitu. Jadi dari tim IT cuma hanya dia ngasih codingannya, saya ngedeploy sendiri. Jadi untuk prase hanya saya sendiri eksklusif yang tahu. Luar biasa nih. Berarti Om Rensa nih palu gada nih. Apa yang lo mau gua ada nih. Itulah ya. Ya Bro Rensa ya. All Nah, round ini nih. video ada nih. Iya. Ini Bro Esyo sudah masuk nih. Mungkin dari Bro Esyo bisa kasih komentar sedikit Bro. Maksudnya terkait dengan Westpad ini seperti apa Bro. Biar ada yang menemani Bro Rensa dari tadi sendiri aja dia loh. Silakan Bro Esyo. Ya, halo ya. Ya. Kemarin sih kita udah start development untuk Launchpad-nya itu dari tanggal berapa ya? Tanggal 4 atau tanggal 5 gitu ya. Sekarang sih posisinya udah kita mau testnet untuk semua fitur sih. Itu kemarin juga gue dapat mandat dari Om Renza untuk ngembangin aplikasi Launchpad-nya gitu. Terus juga kita juga ada ya tadi mungkin udah diceritain sama Om Renza ya tentang masalah staking. Nah itu benar-benar kita bikin platform untuk mungkin nanti ada token-token yang mau ngebuat staking tapi kesulitan developer kita tinggal buat di platform kita tanpa harus code, nanti bisa di-embed di di website-nya langsung gitu ya untuk staking-nya, dan nanti si pemilik token itu ya bisa men-set sesuka dia, misalkan APR-nya berapa persen, terus ada rules-nya berapa, ada rules untuk staking-nya itu jeda waktunya berapa ya, terserah mereka, itu nanti bisa di-set langsung di platform kita gitu sih. Terus untuk reward-nya juga bisa beraneka ragam gitu, dia mau ngasih reward-nya apa gitu sih. Oke ya, menarik sekali ya. Nah kalau kayak gini kan enak Bro Rensa, biar Bro Rensa bisa ya sambil rehat sebentar, ambil minum gitu loh Bro, biar nggak kehausan Bro. Oke, Bro Esyo, thank you tambahannya. Keep stay tune di sini ya Bro Esyo ya, siapa tahu nanti ada Oke, dari siap. Thank you. Kemudian ada Ed Takenuda, silakan Om. Pertanyaannya Om. Ya. Di sini. Ya, selamat malam Mas Om. Ya. Oh, ternyata Bro Sandre. Silakan Bro. Ya, ini di Westpad ini kan nanti ada staking ya. Reward untuk stakingnya apakah token Westpad sendiri atau pakai stablecoin? Dan pembayaran reward untuk staking itu diambil dari mana ya? Oke, menarik pertanyaannya. Silakan. Ini dulu ya, saya jawab. Ini pertanyaannya untuk yang Westpad tokennya ya? Staking Westpad token atau real project untuk project ya staking? Untuk Westpad-nya sendiri. Untuk Westpad sendiri ya, bukan projectnya ya? Ya, bener Om. Ya. Di situ kita ada tokenomic supply yang memang kita khususkan untuk untuk teman-teman holder yang staking di token kita, itu dapatnya West token Bank Sunrise. Halo. Iya, halo. Itu berarti di tokenomicnya itu berapa persen Om ya? Untuk orang stakingnya itu? Kita itu kita siapkan itu distribusinya sampai 10%, tapi itu untuk jangka panjang ya Om. Jadi nggak langsung kita distribusikan keseluruhan itu. Nanti kita bagi secara bertahap dulu. Mungkin di 3 bulan atau 6 bulan ini kita taruh supply-nya sekian, nanti selanjutnya sekian.
gitu. Thank you Bro Renza. Gimana Bro Sandres? Ini untuk rewardnya itu kan ngambil dari ada alokasi sendiri ya. Itu kan kalau project-project lain itu kan banyak yang staking ngambil dari alokasi dia sendiri. Itu kebanyakan orang udah dapat hasil stakingnya, mereka jual, harganya hancur. Ngedam. Kebanyakan iya ngedam. Itu kan karena nggak ada underlying aset nyatanya gitu kan untuk orang yang staking itu kan. Itu gimana tuh solusinya tuh? Ya. Saya rasa kalau memang itu utility-nya udah bisa dirasain, itu nilai plus juga sih Om untuk orang nambah staking nanti gitu loh. Istilahnya itu mungkin dengan project lain mungkin orang langsung sesegera mungkin sell, mungkin satu projectnya mungkin tidak berkontribusi untuk si tokennya. Nah yang kedua mungkin juga terus si tokennya si developernya masih berbentuk konsep juga projectnya gitu. Jadi menimbulkan titik jenuh juga untuk si investor juga gitu loh. Kalau orang sudah jenuh kan ya pasti mereka untuk sell juga sih Om Sanles. Tapi ya mudah-mudahan sih kalau untuk di Westpad sendiri sih kita lebih cepat sih untuk projectnya sendiri nanti. Ya, thank you. Gimana Bro Sandres? Ada komentar lagi? Cukup itu aja Om, biar yang lain kebagian juga Om. Oh, nggak apa-apa Bro, lebih tajam lagi aja nggak apa-apa. Kan di sini kan biar lebih gini lagi Bro. Kayaknya masih ada yang mengganjal Bro Sandres nih. Silakan Bro, saya kasih kesempatan lagi 2 menit. Berarti ngandelin utilitasnya itu kan orang-orang yang masuk Launchpad di Westpad ya, itu kan ngandelinnya itu kan. Nah, orang-orang staking, sell, hancur. Berarti nanti sistemnya nanti untuk jaga harga tim cuman dari buyback doang kan, nggak ada yang lain. Dari touch fee juga Om? Nggak, untuk jaga harganya gitu. Kan orang dapat staking, udah dapat hasil, orang jual, ambles. Nah, untuk jaga harganya itu tim cuman buyback doang ya. Buyback dari hasil launchpad-nya sendiri, terus juga dari hal-hal yang lainnya juga gitu. Oke, cukup Om, itu aja Om. Bukan hanya dari itu juga ya Om gitu loh. Intinya kita juga untuk mengembangkan hal lain juga pastinya marketing untuk di tokennya juga lebih masif juga Om gitu. Karena ya sesuai dengan yang ada di tempat kita juga gitu, yang kita tercantumkan itu bahwasannya use case-nya si Westpad ini adalah Launchpad dan yang lainnya. Oke, thank you Bro Renza. Bro Sunrise, makasih pertanyaannya, menggigit sekali. Oke, selanjutnya ada @ham517, masih di sini? Masih Om. Silakan, silakan Om Ham. Maaf, suara saya kedengar nggak ya? Ya, jelas dengar. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Om Renza dan juga Om Bli. Ya, malam Om. Jadi gini Om, kan bisa dikatakan sekarang ini perkembangan teknologi ini kan tahun demi tahun sangat cepat ya. Benar ya Om Bli dan juga Om Renza. Betul. Dan sedikit pula juga proyek yang berhenti di tengah jalan. Ya. Entah karena kurangnya peminat, lalu nggak ada modal, malahnya daya saing, atau mungkin tidak bisa beradaptasi sama perkembangan zaman. Dan juga sedikit pula juga project, tepatnya di project kripto ini, yang holdernya itu lebih mentingin harga dibandingin perkembangan project yang dia invest gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyain gini Om Renza, apa sih cara dan juga strategi yang tim Westpad ini bakal lakuin untuk nyimbangin dua hal ini, baik dari segi perkembangan proyek sekaligus nilai pada token. Mungkin tadi value token ini udah disinggung ya sama Coach Stephen di pertanyaannya. Cuman yang lebih saya tekanin di sini, gimana caranya biar seimbang antara jalannya proyek sama nilai token. Nilai token. Gitu. Nilai token, oke. Iya. Ini sangat menarik pertanyaannya Bro Renza.
Silakan bro, nggak apa-apa bro. Iya, Di spill aja di sini karena kalau aman di Desk siap, Capital, apa-apa yang belum di spill di tempat lain wajib di spill di sini Om, biar dapatkan info rarinya teman-teman di sini dulu. Silakan iya. Bro Reza. Beli. Sebenarnya sih kita sudah mencantumkan dengan hal yang sangat berkaitan ya gitu loh. Ada sistem buyback dari hasil proyeknya sendiri ya Beli. Terus juga kalau untuk mengimbangkan antara di proyeknya dengan yang paling pertama gini sih Beli. Yang paling pertama PR-nya kan dari cat sendiri gitu loh. Kita nggak bisa mengimbangkan dalam arti halnya apa gitu loh. Mengimbangkan dalam arti stabil atau mengimbangkan untuk dari use case-nya utility-nya berapa, terus juga dari si market ini di market dari tokennya ini sendiri di floor berapa gitu loh. Yang paling pertama kan kalau untuk di token ini kan dari peminat sih, peminat investor sih gitu. Nah, tapi salah satu strategi kita juga ada di situ penerapan untuk menjaga floor juga ada gitu. Ada gitu. Jadi kami menjalankan marketing itu bukan dengan cat di bawah baru kami marketingin gitu loh. Saya anggap itu salah satu hal yang salah gitu loh. Ya kan? Marketingnya mungkin bisa dikatakan nanti bisa risk untuk nggak efektif gitu. Nah, yang paling pertama kita juga pastinya menjaga floor, terus juga untuk use case-nya ya. Apa sih tadi itu Beli? Gimana Halo, bro? Ya. Ya. Itu yang untuk yang masalah tokennya ya Beli gitu loh. Mengimbangkan kan. Ya salah satunya juga kita juga di situ juga ada jaga floor juga ada itu. Nggak, karena seperti ini bro. Ini menurut Beli ya pertanyaan dari Om Ham ini menarik banget dulu karena selama ini ya kadang-kadang kan antara teori sama praktek di lapangan kan tidak seindah itu kan gitu, betul nggak Bro Renza? Iya. Betul nggak? Kadang-kadang banyak yang developer yang lip service di awal segala macam bla bla tapi praktek di lapangannya nol besar gitu loh. Ya, ini saya sedikit agak-agak keras ngomongnya karena memang seperti itu yang realita yang terjadi di lapangan. Artinya kami sebagai investor itu benar-benar sangat dirugikan loh dengan ketidakkomitmenan dan ketidakmampuan dari developer tersebut kayak gitu. Nah makanya ini menurut ini pertanyaan sangat menarik sekali karena kita juga tidak bisa nutup mata bahwasanya memang investor Indonesia itu banyak yang belum teredukasi gitu loh sehingga dia ngebeli project itu bukan karena fundamental dari satu project, betul nggak Om? Tapi karena ya dari promo dari teman-temannya, kemudian dari faktor X lainnya gitu loh. Dan biasanya dia menilai berhasil tidaknya satu proyek itu dari harga token tersebut, betul nggak? Seperti itu. Nah makanya kan di sini diperlukan benar-benar kemampuan dan kapasitas dari satu developer untuk biar bisa memberikan warna baru dan strategi baru gitu loh dalam dunia persetan kripto di Indonesia gitu loh. Ya. Seperti itu, bro. Mungkin bisa dikasih masukan juga boleh gitu. Jadi mungkin ada strategi masukan dari Om Ham juga ya kan? Nggak gitu juga open juga gitu di sini gitu. Boleh. Jadi, dari Om Ham kira-kira ada masukan nggak Om? Maksudnya masukan yang dimaksudnya seperti dari apa? Pengalaman tadi itu kira-kira ada nggak dari Om Ham untuk ngasih masukan? Dari saya. Tadi kan saya dengar bahwasanya kalau tadi Om Reza bilang untuk strategi ini dijalanin ketika harganya di atas rata-rata, benar ya? Dan kalaupun di bawah itu bakal ada strategi yang kayak apa? Salah satunya buat jaga floor ya, kayak buyback. Nah, saran dari saya gitu, mungkin bisa buat ngelakuin suatu edukasi seminggu sekali tentang apa itu kripto atau segala macam. Mungkin gitu sih Om. Biar teman-teman yang masuk itu gara-gara FOMO mungkin bisa setidaknya tahu gitu artinya resiko yang ada ketika berinvestasi di kripto. Mungkin gitu sih Om. Lebih kepada edukasi ya. Iya Om Li. Edukasinya dalam bentuk apa? Dalam sistem seperti apa mungkin Om Ham boleh tahu? Online kah, offline kah, apa mungkin
bikin seminar kah? Apa kampus to kampus apa gimana? Mungkin boleh sih kalau offline maupun online itu tergantung dari timnya juga sih, Om Bli. Oke. Berarti yang jelas harus ada gininya ya. Sebenarnya nanti itu gampang sebenarnya Bro Rensa kalau memang mau jalankan idenya dari Om Ham, kan istilahnya Bro Rensa kan pintar tuh untuk berkolaborasi partnership dengan beberapa komunitas, tuh nggak? Ya udah, jadi bagi komunitas sebagai holdernya Westped cukup cemplungin aja. Contohnya cemplungin ke Dex Capital di sini, betul nggak? Seperti itu bisa kerjasama kan, gitu. Nah, cuman tadi lebih ke gini sih. Mungkin saran dari saya sih gini Om, maksudnya untuk bisa meningkatkan value dari Westped sendiri, ya Westped juga harus ada underlaying-nya juga Om, betul nggak? Karena kan sederhananya gini, ya kalau misalnya project launchpad-nya yang di Westped-nya jalan dan banyak gitu loh, kayak gitu Om, kan di sana kan salah satu sumber penghasilan kan dari sana Om. Nah, gimana kalau misalnya sepi, kan otomatis kan berpengaruh terhadap income-nya juga, betul nggak? Terhadap penghasilannya. Nah, kalau itu berpengaruh kan dari mana dana buyback yang akan dijanjikan untuk melakukan pembelian kembali, kayak gitu Om. Ya mungkin dipikirkan lagi untuk dari sisi underlaying-nya juga mungkin Om, dari project-nya Westped itu. Gitu sih. Ya, Bro Rensa. Oke. Thank you Om Ham. Luar biasa pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ada brotherku nih, ada Om Farendi Lumardo. Udah kayaknya dia udah nggak sabar nih nanya dari tadi, kok saya terakhir ya gitu ya. Silakan Bro. Ya, Om Farendi masih di sini? Om Farendi? Oh iya bentar. Ini izinkan untuk bicara. Silakan Bro. Gimana Bro Rizky nih? Dimatikan Bro. Silakan Bro Rizky. Bro. Lama nunggu nih ya gitu, jadi iya lama nunggu nih, nggak sabar buat nunggu gitu ya. Makanya silakan, saya mau Bro. nanyanya ada banyak nih, ada 3 nih, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Yang pertama gini, suaranya nggak terdengar. Halo, bisa kedengeran? Halo, bisa lebih besar lagi nggak Om? Oke, sebentar. Halo, bisa kedengeran ya? Halo. Langsung kecil suaranya. Iya. Nggak apa-apa. Langsung kok. Nanti dia yang translate. Ya, jadi gini, yang pertama, seberapa besar sih keberpihakan Westped ya? Westped kan Indonesia ya, gitu ya. Seberapa besar keberpihakan Westped dengan Indonesia? Atau mungkin malah Westped lebih skeptis ya gitu. Lebih menguntungkan kok kalau misalnya kita kerja sama koin yang luar gitu, lebih win-win lah dibanding koin Indonesia yang banyakan backstep ya, banyakan yang bohongnya dibanding yang saya agak skeptis gitu. Yang kedua adalah poin yang pertama gimana Om, bisa diulang Om? Agak kecil sedikit suaranya. Jelas ya. Ya, poinnya aja Om, poin pertanyaannya gimana? Halo Bro Parendi. Wah, sinyalnya kurang bagus ya. Ya Om Parendi. Halo. Wah, mungkin bisa keluar bentar Bro Parendi, terus masuk lagi Bro. Halo. Udah keluar ya Bro Farendi ya? Ya, oke. Sekarang masuk lagi. Bro Rizky bisa di-open Bro. Ki open Ki. Ya. Silakan Bro Farendi. Oke. Yang pertama, seberapa besar sih keberpihakan Westped dengan koin lokal ya, atau token lokal gitu ya? Apa justru malah skeptis? Saya lebih milih koin luar deh dibanding koin lokal, karena koin luar lebih gampang diatur dan nggak banyak backstep-nya ya dibanding koin Indonesia. Pertama itu. Yang kedua adalah untuk ini, misalnya kita benar-benar punya niat baik dan punya project ya, real world gitu, punya project real world. Apakah dari Westped juga akan dalam tanda kutip tapi kita nggak punya modal nih misalnya gitu, apakah akan juga mencarikan dana atau mungkin hanya launchpad aja? Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin saya juga agak lebih skeptis lagi gitu. Misalnya ya shit happen lah gitu ya, kadang-kadang
entah dari tokennya sepi atau mungkin bahkan yang paling ngenes dari misalnya regulator gitu yang tiba-tiba ada kebijakan ajaib lah jatuh dari langit gitu misalnya, dan itu berpengaruh banget sama Wisepad gitu loh. Ada nggak sih plan B atau mungkin exit plan yang disiapkan oleh Bro Renza nih untuk kedepannya supaya tetap holdernya juga tetap bisa dapat ya anggaplah misalnya dananya kembali itu atau mungkin bahkan bisa lebih baik lagi. Gimana sih strateginya, mau tanya aja sih, itu aja. Makasih. Oke, thank you Bro Randy. Ya. Silakan Bro Renza. Ya, saya jawab yang terakhir ya. Yang terakhir suaranya agak jelas itu. Ya. Nah, jadi mengenai regulator memang kita juga udah persiapin itu PT-nya juga gitu loh. Jadi PT itu sebenarnya salah satunya juga sebagai cadangan kita jika memang regulasi nanti berubah gitu ya kan. Ya salah satunya saya jelasin, saya juga koordinasi sama pihak notaris juga, aktivitas pengembangan teknologi blockchain. Ini salah satu di akte perusahaan kita juga beli. Terus pialang perdagangan berjangka, terus juga ada perantara perdagangan fisik komoditi, terus juga ada pedagang fisik komoditi, terus juga di situ ada penerbitan piranti lunak. Nanti mungkin bisa ada dikembangkan lagi. Itu salah satunya sih, kita udah persiapin gitu. Kalau memang itu suatu saat dibutuhkan gitu. Jadi kita udah istilahnya udah siap gitu ya beli. Terus yang kedua tadi apa ya? Saya suaranya kurang jelas tadi, Bang. Yang kedua ini apa namanya? Misalkan kita punya use case bagus di real world gitu ya, tapi kita nggak punya banyak pengalaman di blockchain apalagi kripto gitu. Apakah nanti Wisepad akan dalam tanda kutip bisa mengedukasi dan memodali atau hanya launchpad aja? Oh. Jadi poinnya gini, Bro Renza. Maksudnya apakah dari Wisepad ini akan ikut fundraising dari satu proyek itu, apa cuman memfasilitasi untuk launchpad-nya aja gitu? Iya. Kalau untuk salah satunya sih nilai plusnya itu ya beliau. Salah satunya nilai plusnya itu ya. Kalau untuk fundraise kan kembali lagi kan ke komunitas kita sendiri gitu beli. Itu kan pilihan dari mereka sendiri beli gitu loh. Nah, tapi kan melalui proses yang kita anggap itu kalau memang mau ya seperti kayak yang beli bilang ya, jatuhnya ini kayak inkubator atau apa ya beli? Inkubator. Konsol. Ya. Gitu. Itu udah poinnya gimana bro? Maksudnya apakah dari Wisepad sendiri tidak untuk kemungkinan akan bisa menjadi kayak venture capital, kayak Bakers juga lah gitu loh, dari satu proyek yang ternyata keren, tapi dari proyek tersebut ya dia istilahnya belum ada kapitalnya untuk menjalankan proyeknya itu gitu loh. Juga belum ada ilmunya beli. Belum ada ilmunya ya? Contoh lah misalnya. Belum sampai ke sana nih. Belum sampai ke sana ya. Nah, tapi kita juga nanti akan melibatkan orang-orang venture capital di dalam juga gitu. Okay. Untuk pengembangan sektor bisnis kita gitu. Oke, terus pertanyaan yang pertama gimana bro? Tadi memang agak kecil sekali loh. Iya beli, sorry. Jadi gini, sejauh mana sih keberpihakan Wisepad terhadap token lokal atau koin lokal gitu ya, dibanding dengan koin luar, atau mungkin malah skeptis gitu ya? Mendingan gue dalam tanda kutip launching kawan luar aja karena lebih menguntungkan buat kita dibanding kita berpihak sama lokal yang sering kali backstep gitu loh, soalnya kita ngomong apa adanya gitu. Thank you. Oke. Siap. Ini pertanyaannya menarik dan realistis sih kalau menurut beli ya. Jadi dari Wisepad sendiri ini nanti untuk launchpad-nya itu apakah mengutamakan proyek luar, proyek global, apa dengan mengesampingkan proyek lokal, karena kita tahu kan proyek lokal kan hangat tai ayam ya, bakal sebelum hangat pun udah dingin kayak gitu istilahnya tuh nggak? Atau gimana mungkin Bro Renza? Kurang lebih kayak gitu ya Bro Randy ya? Iya benar beli, thank you beli. Ya. Oke, silakan Bro Renza, singkat aja. Semua proyek lokal dan global kita perlakukan sama beli, tergantung dari proyeknya sendiri nantinya dan orang-orang di dalamnya sendiri gitu. Jadi kita di sini nggak pilih dulu mau itu global, mau itu lokal. Jadi kita di sini tidak ada rasa rasis juga beli gitu. Jadi kalau memang proyek lokal itu memang bagus, kan banyak proyek lokal juga yang bagus beli gitu. Tapi memang mayoritas memang lagi kurang
menarik ya, yang lainnya masih kurang menarik. Tapi ya salah satu dari dari dukungan kita yaitu tadi beli gitu loh. Ada yang kategori yang biasa juga kita taruh di situ gitu loh. Jadi bukan hanya yang premium aja yang kita taruh, tapi juga ada yang biasa juga. Dan itu kita kembalikan semuanya kepada calon-calon investor dalam meresearch si token tersebut gitu loh. Jadi kami di sini memfasilitasi semuanya gitu loh, baik itu lokal maupun global, tapi hanya beda grade-nya aja nanti gitu loh. Oke, siap. Ya. Ya, Jadi kita di sini nggak membedakan ya, Bli. Kalau memang ya. yang lokalnya bagus bisa masuk juga kok yang Kenapa premium enggak? juga. Oke, Why not? siap. Gitu. Oke, seperti itu, Bro Ferendi. Ada komentar, ada tanggapan? Masih dalam tanda kutip masih percaya lah ya dengan lokal ya gitu. Thank you. Masih. Itu aja. Oke, terima kasih ya. Wah, ini nggak terasa udah 1,5 jam lebih kita Bro Renza sama Bro Ezio. Luar biasa semangat teman-teman. Selamat malam Om Bli. Ya, Om Jimmy. Oke, silakan Om Jimmy terakhir. Sebelum saya tutup. Nih saya mau bertanya dulu nih. Om Renza, selamat malam. Om Bli, selamat malam teman-teman semua. Oke. Oh, saya ada beberapa pertanyaan Om Renza. Boleh ya? Boleh. Kenapa harus launchpad? Jawab Om. Ya. Enggak, ada beberapa Om. Nanti satu-satu Om keluarnya nih. Oke. Oke. Silakan Om. Yang paling pertama sih kita ngelihatnya sih dari kalian tim, yang kedua juga dari potensi bisnisnya Om Jim. Oke. Ada banyak Om launchpad Indonesia sekarang Om. Apa nggak ikut-ikutan aja gitu Om? Karena nggak laku juga tuh Om launchpadnya. Iya. Jadi mungkin saya nggak bisa ngebedain dengan project launchpad lain ya Om Jim, karena kan kita juga masih menjaga perasaan launchpad lain juga. Intinya sih mudah-mudahan kualitas kita juga kita jaga juga gitu sih Om Jim. Oke. Kalau begitu ini sisi manusia ya Om ya. Saya ada pertanyaan satu. Apakah ada jaminan dari launchpad Wisepad nanti ketika token yang launching melalui Wisepad itu terjadi rug pull atau scam? Ya. Jaminannya dalam hal apa Om Jimmy? Mengganti dari token fundraise tersebut atau untuk hal lain? Terserah Om. Bagaimana Wisepad menjamin dana investor? Ya, yang paling pertama kita kan hanya menyediakan platform Om. Itu kan kita kembalikan lagi ke publik tuh. Bahkan sekelas Pincel pun saya jamin juga dia juga nggak bakal berani untuk ngejamin dari si developer itu rug pull, terus juga fundraise yang si user di refund gitu loh. Karena jika itu terjadi setelah listing itu sudah sepenuhnya hak prerogatif dari si developer itu sih untuk. Tapi yang pastinya sih Om Jimmy, yang pastinya di setiap token apapun yang bakal melisting di kita wajibkan untuk KYC. Oke Om, gini Om, saya ada pengalaman kalau di saham ya Om ya. Misalnya ketika sebuah saham itu mau IPO, itu ada penjamin dulu Om. Setuju nggak Om? Nah, jadi orang pede nih masuk ke sebuah saham gitu. Kira-kira kalau saya mau mengikuti sebuah token yang launching di Wisepad, ya saya jujur aja ya Om, ya kayak Pincel itu saya udah nggak percaya itu Om. Apalagi launchpad di Indonesia. Saya jujur aja nih, ya kan? Nah, karena nggak ada jaminan tadi Om. Ya. Nah, kira-kira orang seperti saya ini apa yang bisa menjamin, apa yang bisa membuat saya tertarik gitu Om, untuk mengikuti di launchpad Wisepad gitu Om? Oh ya, yang untuk mengikuti sebagai yang beli apa nih? Ya, sebagai investor. Orang yang mengikuti dari si
Nah, misalnya, misalnya Westpad melakukan sebuah IDO, iya kan, atau ICO, atau apapun lah namanya nanti di sana kan. Nah, ini token bagus misalnya, tapi saya nggak mau beli, kan gitu, karena nggak ada jaminan gitu dari Westpad-nya. Karena ketika dananya sudah ditransfer nanti, ya apa yang dilakukan ini kan nggak tahu, karena Westpad nggak bertanggung jawab gitu. Karena itu kan Westpad bisa berkata itu ya udah terserah dev-nya gitu, kan gitu Om. Ya. Kira-kira ada jaminan nggak buat saya? Ya, mungkin seperti ini, mungkin mungkin saya coba gini ya, deskripsikan ya, coba apa namanya, mengejawantahkan namanya gitu ya. Jadi kan apa tuh, seperti pengalaman kita semua ya, mungkin kebanyakan teman-teman di sini juga pernah ngalamin, karena saya sama Om Jimmy juga sering ngalamin, lo nggak? Nah, jadi banyak proyek yang biasalah lip service, ya, baik-baik di depan, di awal tuh nggak, untuk mendapatkan apa tuh kapital dari kita gitu loh. Nah, ternyata setelah itu malah tidak seindah impian di awal seperti itu kan. Nah, maksudnya Om Jimmy mungkin gini. Nah, bisa nggak dari Westpad-nya sendiri itu bisa dalam artian memegang satu proyek di mana proyek tersebut harus bisa memberikan garansi jaminan bahwasanya pas dia listing itu minimal tidak boleh di bawah harga yang kita beli, Om. Contohnya nih, token A misalnya nih, kita beli misalnya $0,1. Nah, pas dia listing itu wajib di atas itu. Nah, kita kan nggak mau napi, Om. Kita sebagai investor udah jauh-jauh hari, 2-3 bulan sebelumnya kita udah ngenapin duit di sana. Masa pas listing malahan di bawah harga yang kita beli, kan sangat irinis, sangat miris sekali kan gitu, Om. Nah, ada nggak jaminan dari Westpad itu punya bargaining power terhadap proyek tersebut? Itu nggak bahwasanya duit yang di fundraising lewat launchpad-nya Westpad itu akan di hold, ditahan dulu sama Westpad, nanti akan ditransfer ke proyek yang disupport tersebut ketika sudah listing dan harganya ternyata di atas yang harga kita beli. Kalau ternyata setelah listing itu di bawah itu, maka kita akan refund ke investornya. Nah, jadi kan trust public jadi naik gitu loh. Mungkin kalau lebih kayak gitu mungkin ya, Om Jimmy. Ya, bisa juga Om. Kira-kira dari Westpad tuh bisa nggak make it happen seperti itu, Om? Iya. Jadi kalau untuk di anggaran di LP sendiri, saya rasa sih sudah market ya beli ya. Cuman hanya sisa dari fundraising sendiri itu beli gitu loh. Kalau kita sih membuat ketentuan sih langsung diberikan gitu loh. Setelah memang setelah listing itu kita berikan gitu loh. Nah, cuman ya nanti kita juga cari masukan-masukan juga. Salah satunya dari Om Jimmy juga mungkin ada masukan nanti ya Om Jim. Biar istilahnya lebih bagus lagi nanti Westpad tuh. Gitu. Ya, karena kan gini Om, terus terang ya. Mungkin sebelum Om Jimmy saya sedikit, karena gini, jadi kita sebagai investor tuh harus punya alasan kuat. Apa sih alasan saya harus memilih launchpad di Westpad loh? Kalau tidak ada sesuatu hal selling point yang lebih daripada yang sudah running well sebelumnya, kan gitu Om, betul nggak Om? Kalau misalnya ternyata malahan di bawah dari yang saya ikutin, ya kenapa saya harus ikut lewat di Westpad loh? Karena saya ada dengar, saya nggak mau nyebut nama launchpad lainnya, itu juga pernah ama di sini juga. Bahkan dia tuh benar-benar udah wanti-wanti bilang, kami membela investor, gitu dia bilang kan. Sehingga kami punya legal agreement, punya MOU sama project, ketika project tersebut dia listing ternyata harganya di bawah harga kami beli, maka kami akan refund semua ke investor dan tidak akan kami transfer ke project tersebut. Ada yang kayak gitu, Om? Iya. Nah, jadi kan kalau misalnya Westpad sendiri ini ternyata tidak bisa seperti itu, malahan kan jadi orang kan nggak ada alasan untuk dia pindah menggunakan Westpad, Om. Kecuali Westpad lebih ekstrim lagi dia memberikan selling point lebih daripada itu, ya mungkin, Om. Nah gitu maksudnya, Om. Iya. Ya, kalau ini sih kasusnya sih saya belum menemukan sih hal begini, karena kan itu kan tergantung dari market dan juga si developernya sih, karena kan kita kan menyediakan platformnya gitu. Nah, tentunya ini juga salah satu yang bakal kita masukkan buat kita juga, siapa tahu kita bisa upgrade ke hal-hal yang begini gitu. Oke. Mungkin gini sih Om Renza. Sorry ya, saya agak-agak gimana gitu. Bukannya apa-apa Om. Iya. Menurut 3 pertanyaan saya sebelumnya itu, ini ada kaitannya semua Om. Karena
banyak orang, banyak dev yang membuat token, mereka salah pikir Om. Iya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Jadi begini, bahwa membuat sebuah project, membuat sebuah token itu bukan untuk mengumpulkan dana Om. Setuju nggak Om? Ya, setuju. Om, sekarang begini, Om melakukan pre-sale, Westpad melakukan pre-sale, tujuannya buat apa? Iya. Kan bukan cuma sekedar untuk mengumpulkan dana kan, untuk marketing juga kan, untuk memperkenalkan produk kan. Betul. Nah, produk ini sudah jadi, tinggal siap pakai, kan begitu. Itu kan tujuan dari pre-sale juga, bagian dari tujuan marketing sebenarnya kan. Iya. Nah, berarti bahwa project ini ada, mereka telah siap, baik secara finansial gitu kan. Namun masalahnya, ada orang pengen launching, tapi dia tidak punya dana Om. Jadi dia tujuannya ujuk-ujuk ngumpulin dana masyarakat nih dikumpulin nih. Nyampah dia ini di token-token Indonesia nih. Setelah dia kumpulin dana, dia pakailah kemana-mana dana ini, sehingga dia listingnya di bawah harga. Kan begitu Om. Nah, kenapa saya bertanya begitu? Saya berharapnya kayak gini Om. Ketika Westpad ini lahir, ketika Westpad ini ada, tidak semua project itu diambil Om. Yang sampah-sampah itu nggak perlu. Jadi dipilihlah benar-benar project-project yang akan benar-benar berhasil. Maksudnya di sini mereka telah siap baik secara materinya maupun secara manajemen orang-orangnya. Jadi kalau bisa ya dia nggak punya modal, tolak aja. Siap nggak Westpad begitu? Karena kalau Westpad mau terima semua dan ya saya tidak tanggung jawab, ya saya cuma bilang ya apa bedanya gitu Om. Jadi harus punya bargaining power nih Westpad nih. Siap Om Jim. Setidaknya itu menjaga kualitas kita ya Om Jim ya. Betul. Ya. Betul Om. Ya. Karena soalnya Bro Renza ini kan proyeknya pendatang baru, newcomers lah intinya Bro. Kalau ternyata tidak istilahnya memiliki selling point, kelebihan dibandingkan dengan yang sudah running well, ya apa bedanya seperti yang Jimmy bilang di. Gitu sih Om. Nanti bisa Bro Renza bisa komunikasikan lagi, diskusikan lagi sama tim, ya biar bisa lebih menggigit loh, biar lebih greget gitu loh. Karena saya lihat Bro Renza ini sangat serius untuk garap proyeknya Bro, termasuk dari sisi branding dan marketingnya pun ya saya acungin jempol nih Bro Renza ini luar biasa dia Om Jimmy untuk nge-branding di global, apalagi ini dia jagonya karena dia memang ada punya pengalaman di sana gitu loh. Nah itu dia Om, sudah branding bagus-bagus tapi nanti hancur sama salah satu token Indonesia aja launching terus gagal, hancur kan semua. Yang rusak Westpad juga kan gitu Om. Nah oke, saya mau ada pertanyaan, boleh lanjut nggak Om Bli? Saya agak banyak nih kayaknya nih. Oke. Satu. Boleh dah. Satu aja. Satu aja ya. Oke. Silakan. Apakah Westpad ketika misalnya ada token launching nanti, itu ada legalnya nggak dengan token tersebut? Seperti apa? Itu aja Om. Dengan agreement ya Om Jim. Kalau bisa itu ada di mata hukum ya Om ya. Oh. Kalau di mata hukum sih belum sih Om, cuman hanya KYC biasa, terus juga apa? Dan ada beberapa agreement yang harus dipenuhi sama si calon developer tersebut sih Om. Tapi sih ini masukan juga sih Om Jim. Untuk mungkin token luar, Om coba cari situasinya seperti apa nanti Om, agreement seperti apa yang bisa menguatkan. Tapi kalau untuk token lokal, kalau bisa ya di depan notaris gitu Om. Jadi ini benar-benar tekanan gitu Om. Jadi selain mereka siap mental juga, iya dong, bukan ngumpulin dana aja yang mereka siap, tapi juga siap bertanggung jawab atas apa perbuatan mereka. Siap. Bagus ini masukannya Om. Nah kalau bisa ini Westpad juga Om udah harus ada ISO manajemen ya Om ya. Jadi biar orang mengerti gitu. Kalau ini profesional. Siap Om Jimmy. Itu aja sih Om. Makasih banyak Om Jimmy masukannya. Ya sama-sama. Terima kasih.
Karena ini terus terang jujur ya, ini ada juga yang ngechat beli juga nih Om Jimmy Brodensa sama teman-teman di sini. Sampai dia udah invest di salah satu 2 project lagi Indonesia. Satunya dia invest 1,2 miliar, satunya lagi 200 juta kan. Ini IDR loh, bukan jumlah token loh. Dia bilang ya beli benar-benar muak, endingnya hampir sama, cuman jualan token terus project nggak diurus tuh nggak. Nah jadi ya itu yang benar-benar terjadi, mental maling kayak gitulah. Bahkan saya lihat banyak developer yang kita tracking malahan dia jualan balapan sama holdernya, kan gila betul nggak. Makanya harapannya mudah-mudahan nanti Brodensa dengan SPB yang kita bentuk itu ya sama Om Jimmy sama teman-teman di sini, ada Wasekjen juga, Om Indra, kita bisa benar-benar menghajar gitu loh yang developer yang nakal-nakal seperti itu gitu loh. Itu sih. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Di sini di Bali udah mau jam 12 nih, luar biasa live ama malam kita hari ini. Dari 1,5 jam yang kita rencanakan udah mau 2 jam karena memang ini project yang sangat menarik dan ada tantangannya juga menarik juga di sini. Tapi kalau kita bisa ngelewatin tantangannya ya ini bakal sangat keren sekali nih proyeknya Bro Rensa nih. Mungkin terakhir saya minta closing statement dari Bro Rensa sama Bro Esio juga, boleh silakan terkait dengan Westpad ini, atau mungkin kalau ada mau info tambahan spill baru yang mau disampaikan di sini, monggo silakan, boleh aja. Silakan Bro Rensa. Ya, makasih Bli, semuanya Om Jimmy juga. Makasih Om, masukannya juga saya rasa ini bisa kita pertimbangkan nanti sama tim. Untuk Westpad sendiri memang fokusnya bisnis to bisnis gitu loh. Bisnis to bisnis ya mudah-mudahan ini menjadi wajah baru gitu loh untuk menjaga kualitas launchpad kita ya tentunya di lokal. Saya setuju dengan tadi yang masukan dari Om Jimmy gitu. Bahwasanya kita masuk ke global setidaknya kualitas juga harus ditunjukkan ya gitu Bli. Ya mudah-mudahan ini tidak mengecewakan ya Bli nantinya gitu, buat kawan-kawan yang ada di Indonesia tuh. Tentunya kita juga, kami sebagai tim juga tentunya akan bekerja secara maksimal tuh. Gitu Bli. Itu aja paling Bli. Oke, terima kasih. Dari Bro Esio ada Bro? Tambahan? Sudah ya, cukup ya. Oke. Kalau gitu live ama malam ini Bli tutup ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bro Rensa sama tim. Siap. Luar biasa. Sekali lagi teman-teman yang ikut live ama malam hari ini, sebelum memutuskan untuk ikutin project dari Westpad sendiri, silakan lakukan riset mandiri lagi ya. Ya kalau sudah yakin ya silakan join langsung di grup Telegramnya Westpad. Itu ada di pin message juga di sana. Tanya-tanya langsung sama timnya di sana. Sekali lagi, saya Bli Queen, tuan rumah Dex Capital, mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatian dari teman-teman semua, Dex Lover semua, sama tim dari Westpad semua. Sampai jumpa di live ama berikutnya. Thank you, selamat malam semuanya. Malam, makasih ya Om Bli. Ya, thank you Om. Digaca nggak nih Bli? Ya, itu baca nak di grup dianya, karena udah malam, kamu gacanya, ya udah kalau mau live di sini silakan boleh. Ya, oke, mungkin nih sambil nunggu, silakan Bro Rizky, ini di Bali udah jam 12, ada Ibu juga di samping. Saya izin duluan. Bro Rizky silakan diundi aja. Tadi yang bertanya 5 orang masing-masing dapat $10 dan 1 orang baju Exclusive Dex Capital. Ya, silakan ya Bro Rizky ya. Om Jimmy, Om Indra, teman-teman yang lain, Bro Prandi, saya izin pamit duluan ya. Thank you, terima kasih semuanya. Ya, Om Bli. Ya, Om Jimmy. Yo. Gaca Om. Yang pertama gitu Om. Aku mulai ya. Oke, selamat kepada Om Joseph Willis. Terima kasih Bang Jimmy. Om Joseph lagi, mantap. Oke, yang kedua, selamat kepada Om Febri 9881.
Yang ketiga, selamat kepada Om Singa Donyak. Yang keempat, selamat kepada Om Ricky MP. Yang kelima, selamat kepada Om Stefan Ril. Yang terakhir ini baju ya. Baju yang terakhir, Om. Oh, selamat kepada Om Takenuda. Alamat wallet dan alamat rumah silakan hubungi Om Rizky ya. Iya. Terima Langsung kasih. ke Om Widex, Om. Langsung ke Om Widex. Oh, ke Om Widex. Ya, silakan.